rumput terlihat pohon yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Di tengah hutan terdapat danau dengan air yang terlihat hijau kebiruan. Di tempat yang sunyi, senyap dan tanpa pepohonan, terlihat induk bebek yang sedang mengerami beberapa telur di sarangnya. Induk bebek sudah merasa lelah dan berharap telur-telurnya segera menetas. Setelah berminggu-minggu mengerang, satu persatu telur mulai menetas. "Cip, cip," kata bayi bebek ketika ia mengeluarkan kepalanya dari dalam telur. Bayi bebek mencari jalan keluar dan mulai mencit-cit. Bayi bebek melihat-lihat alam di sekeliling sarang dan berkata, "Betapa besarnya dunia." Induk bebek sangat senang melihat anak-anaknya yang baru menetas. Ia mulai bangkit dari sarangnya dan menunjukkan betapa indahnya dunia. Namun, baru saja dia bangun dari sarangnya, ia melihat ada sebuah telur yang sangat besar di dalam sarangnya yang belum menetas. Ia mulai merasa takut. Berapa lama lagi telur besar ini akan menetas? Induk bebek tidak meninggalkan sarangnya dan kembali mengerami telur agar tetap hangat, sehingga cepat menetas. Akhirnya setelah beberapa minggu telur besar itu mulai pecah. "Cip, cip," kata bayi bebek terakhir. Ia mendorong dan berusaha keluar dari cangkang telurnya. Induk bebek melihat bayi bebeknya dan berkata, "Betapa besar dan jeleknya bayiku ini. Dia tidak seperti saudara-saudaranya." Keesokan harinya, induk bebek membawa anak-anaknya ke danau. Ia menceburkan diri ke danau, ke dalam air yang dingin dan jernih. Setelah itu, ia memanggil anak-anaknya untuk bergabung dengannya. Satu persatu anaknya menceburkan diri ke danau, menyelam, dan kembali mengambang di permukaan air. Kaki-kaki mereka mengayuh dan berenang mengelilingi danau di belakang induk mereka. Anak bebek yang besar dan jelek mengikuti barisan paling belakang. Induk bebek dan anak-anaknya berenang menuju daerah bebek, tempat beberapa keluarga bebek tinggal. Ketika melewatinya, mereka berkata, "Betapa harmonisnya keluargamu dan anak-anakmu yang sangat hebat, kecuali anakmu yang lebih besar itu dan sangat jelek." Bebek itu mulai berwek-wek dengan sangat keras. "Betapa jeleknya bebek besar itu, kami tidak bisa tinggal bersamanya." Bebek-bebek yang lebih besar mulai terbang dan mematuk leher dan kepala anak bebek itu. "Tinggalkan dia tidak menyakiti siapapun," kata induk bebek. Namun tidak seekor pun yang mau mendengarkan, dan mereka terus mematuki bebek besar dan jelek itu. Mereka terus menyebut dan mengatakan betapa jeleknya ia. Setiap hari keadaannya menjadi lebih buruk lagi. Si bebek buruk rupa, ia diburu oleh bebek jantan, dipatuki oleh bebek betina. Akhirnya ia tidak kuat menghadapi perlakuan bebek tersebut. Ia tidak tahan mendengar ejekan sebagai si bebek buruk rupa. Ia pergi dan bersembunyi di balik tanaman di tepi kolam di daerah rawa. Ia bertemu dengan beberapa dari bebek liar. Mereka berkata, "Makhluk apaan kamu? Kamu benar besar dan jelek." Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Saat itu musim dingin dan air menjadi sangat dingin. Bebek rupa berenang di danau dan memutuskan kepalanya ke dalam air yang dingin. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin dingin bertiup. Ia menjadi sangat lelah sehingga tidak dapat berenang lagi. Musim dingin hujan ini merupakan musim yang paling buruk bagi si bebek karena ia harus berusaha bertahan hidup di daerah rawa-rawa. Suatu hari matahari memancarkan sinarnya dan udara pun menjadi lebih hangat daripada kemarin. Burung-burung mulai bernyanyi, rumput-rumput mulai menghijau. Si bebek buruk rupa merasakan kehangatan sinar matahari dan ia mendengar burung-burung bernyanyi. Ia memaksakan dirinya masuk ke dalam air danau yang hangat. Sekawanan burung berburu indah di atas rawa-rawa. Burung-burung tersebut sangat mempesona dengan leher yang panjang dan sayap yang lebar dan kuat. Dengan lemah gemulai mereka terbang dan mengelilingi danau, dan dengan ayunya mereka mendarat di danau. Si bebek buruk rupa melihat burung-burung yang indah dengan mengagumi leher mereka yang panjang dan bulu putihnya yang seperti salju. Si bebek ingin berenang menghampiri mereka, tetapi ia merasa takut. Saya sangat jelek, tentu mereka tidak mau saya dekat mereka. Mereka akan memaki saya dan menyebut saya jelek.
Namun entah bagaimana ia ingin mendekati mereka sehingga ia berenang ke arah mereka. Ketika sedang berenang, si bebek melihat ke air di bawahnya dan ia melihat bayangan dirinya. Ia melihat bayangan dirinya di air yang jernih. Ia bukan lagi si bebek burung rupa. Ia menjadi angsa putih yang indah, angsa yang indah yang besar berenang mengelilinginya. Mereka membelai-belai lehernya. Mereka sangat senang melihatnya. Beberapa anak di taman melihat ke angsa. Mereka berteriak. Ada angsa baru. Mereka melempari remahan roti ke arahnya dan berkata, Angsa baru ini sangat indah. Ia pun kuat dan tampan. si angsa menggerakkan sayapnya dan menjulurkan lehernya yang ramping dan berkata, Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan kebahagiaan ini ketika saya menjadi bebek burung rupa. pesan moral dari cerita fabel tersebut, kisah bebek burung rupa adalah jangan pernah menghina dan menganggap rendah orang lain karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi apa yang kita anggap jelek justru sangat baik untuk kita. Terima kasih. Kami dari 7G. Muhammad Rashid dan Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.